Halo semuanya, selamat datang di Fably Talk, tempat kita ngobrolin self care, skincare, dan hal-hal yang bikin kita makin sayang sama diri sendiri. Nah, hari ini spesial banget karena aku nggak sendiri ya. Aku bareng seseorang yang nggak cuman keren di luar ya, tapi juga punya tekad dan cerita inspiratif yang wajib banget kamu dengerin ya. Please welcome Mr. Teenager Indonesia. Ryan Novanda. Miss Mr. Teen Indonesia. Ya, selamat datang di Veldy Talk kali ini ya. Kita akan bahas bareng-bareng soal confidence dan gimana sih jaga inner dan outer beauty di tengah tekanan zaman sekarang ya. So, stay tune ya buat kalian karena bakal dapat banyak banget insight keren yang bisa kamu dapetin ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh ya, boleh dong kenalin diri dulu buat teman-teman Fably Talk yang mungkin belum terlalu kenal nih. Ya. Silakan, Halo agak semuanya. deket Agak deket ya. lagi. Yuk. Udah? Udah. Halo semuanya, nama saya Ryan Novanda. Saya sebagai pemenang dari Mr. Teen Indonesia 2024 dan saya sendiri adalah mahasiswa dan public figure. Amin. Oke, selamat datang, salam kenal Kak Ryan ya. Ya, Nah, boleh dong ya. apa ya? Mic-nya. Oh, kayak gini. Benar. Dah. Nah, ceritain dong awal mula kakak bisa ikutan Mr. Teen Indonesia dan apa yang bikin kakak tertarik masuk dunia pageant. Boleh dong. Saya pertama aku masuk Mr. Teen itu karena ya pengen nambah pengalaman aja. Seenggaknya at least aku ikut. Ya, apalagi ini kegiatan positif untuk anak muda ya. Betul. Makanya aku ikut kayak dalam hidupku tuh sekali aku ikut kegiatan kayak gini gitu. Gitu. Nah, waktu kakak dinobatin jadi pemenang Ya. ya, apa sih yang pertama kali kakak rasain? Gimana ya? Kayak nggak nyangka aja sih. Nggak Gak nyangka aja expect bisa gitu menang. ya? Nggak expect karena apa ya? Karena ya udah aku ngejalanin challenge-challenge tugas-tugas itu kayak ya udah yang penting aku ngerjain. Ternyata dapat nilai bagus dan hasilnya bagus itu kayak nggak nyangka sih. Gitu. Yang pasti dengan dukungan banyak orang juga Ya, ya, dukungan dari orang-orang sekitar juga pastinya betul. ya. Jadi memang kalau kesibukan kakak sendiri nih sekarang apa sih? Kesibukan. Yang pertama kuliah, yang kedua kerja juga di entertain, entah Hmm, itu syuting, entah itu apapun. Terus yang terakhir Mr. Teen Indonesia. jadi memang apa sibuk banget ya setiap harinya tuh pasti ada aja kegiatannya gitu ya. Betul, betul banget. Oke, nah Enggak ini aman aja aman. oke, nah boleh dong di-sharing pengalaman Oh, kakak selama mengikuti Mr. Teen itu apa aja sih yang dilakuin yang dijalani mungkin training-trainingnya apa gitu. ya. Selama mengikuti Mr. Teen yang jelas saya tugas ke beberapa daerah gitu ya, ke beberapa Hmm, daerah-daerah dan provinsi. Terakhir saya baru datang ke Bengkulu juga kemarin. oh Bengkulu. Ya, terus apa ya? Tentunya saya juga datang ke beberapa negara, Oh Malaysia, Thailand gitu. itu Jadi nggak kemarin. cuma Indonesia Ya, aja nggak cuma ya. Indonesia. Oke. Betul. Nah, dari semua kota yang dikunjungi nih, mana kegiatan yang paling berkesan dan kenapa nih kok bisa berkesan gitu loh? Kegiatan yang paling berkesan tuh kemarin kalau di daerah Magelang. Kenapa tuh? Bisa dong diceritain ke Febri Talk. Boleh, karena kemarin tuh ada salah satu acara besar banget Mm-mm. memperingati acara Waisak, namanya BPF, Borobudur Peace and Prosperity Festival itu Oh, bener keren banget, kayak banyak banget oh yang lampion-lampion acara-acara gitu ya? adat ya dan lampion juga itu ya berkesan lah. Oh, oke. Iya, heeh. Oke. Jadi itu paling berkesan ya. Kalau waktu di luar negeri mungkin Waktu di luar negeri Thailand, kenapa tuh paling berkesan di Thailand? karena apa ya? Suka aja traveling.
Oh, suka Jadi traveling ya di, pada dasarnya di memang. Thailand juga ketemu sama KBRI, di sana ngobrol tentang Surabaya Fashion Festival nanti Oh, ya, bakal ya. ada International Fashion Festival di Surabaya gitu. Oke, itu biasanya kakak sendiri aja atau ada partnernya atau Sendiri. oh sendiri? Ya, Oke, keren banget ya, betul. keren banget. Kenapa? Oh, bisa banget. Bisa banget. Ini Angga aneh dah. Bisa banget ditemenin. Ya, Kalau mau request mau ditemenin sama siapa? jangan nih. Oke, nah sebagai pemenang Mister Teen Indonesia, Ya, boleh dong di-spill apa aja nih yang didapat dari Mister Teen Indonesia? Mungkin hadiahnya kah atau eh, pengalaman-pengalaman seru lainnya kah? ah, untuk hadiah sendiri pasti ada hadiah gitu ya. Terus kita juga sebagai pemenang tuh dapat keuntungan kayak dapat gaji pokok. Oh, Ya, oke. gaji pokok itu yang pertama. Terus saya juga dapat tur ke dua negara tadi, Malaysia dan Thailand. Thailand. Mungkin nanti kedepannya ada satu negara lagi yang bakal satu atau 10 negara lagi mungkin. Oh, banyak ya. Jadi benar-benar berkeliling dunia gitu ya. Betul. Keren Terus banget. juga ke beberapa daerah ya Medan, Padang, Magelang, Jogja, Jawa Tengah itu Purwokerto, terus Bali, banyak lah pokoknya. Banyak banget ya, Ya, yang pasti semuanya seru-seru dan pastinya berkesan ya, banget. banget. Nah, Enggak. Apa lagi nih, Kak? mungkin boleh di-sharing dong mungkin pernah mengalami kesulitan selama selama apa ada masa Oh, karantinanya? ada. Ada ya. Ya. Nah, itu biasa boleh di-sharing pengalaman-pengalaman yang mungkin berkesan, mungkin ada yang sempat kesulitan atau apa gitu. Waktu karantina, sebelum karantina itu ada karantina online juga. Oh, ada Kita karantina 3 bulan online. tuh mengerjakan 12 challenge. Boleh dong di-sharing challenge itu apa aja sih? Banyak challenge-nya itu. Salah satunya deh, salah Salah satunya. satunya kita kayak apa ya? Ya top model, Oh, Tin Hang, terus kita punya kegiatan sosial apa kita up di media sosial gitu. gitu. Betul. Oke, mungkin cerita berkesan menarik sama teman-temannya kan di sana pasti banyak banget kan finalis-finalis lainnya Ya, gitu. betul. Mungkin ada cerita keseruan apa gitu yang nggak terlupakan gitu. Waktu karantina ya. Iya, Karantina ya udah keseruannya kita ngumpul bareng, kita latihan semua bareng dan apa ya? Kayak berjuang bareng lah itu seru banget sih. seru banget ya Seru banget pastinya pasti dan itu. pastinya keren banget. Ya. Nah, em, Apa? kalau misalkan nih kakak misalkan lagi ngerasa down gitu kan, Ya. pasti kan ada saatnya mungkin waktu karantina gitu kan, karena mungkin Ah, kan bersaing toh pasti satu betul. sama lain itu. Terus mungkin kakak lagi ngerasa down, hal kecil apa yang biasanya kakak lakuin nih buat recharge atau bangkit lagi gitu? Apa ya, semangat, apa motivasi gitu? Motivasi ya. Motivasiku tuh satu doang. Maksudnya kalau aku udah terjun ke sesuatu hal yang udah aku lakuin pasti aku bakal nyelesain. Udah sih itu doang. Jadi memang berjuang sampai akhir gitu ya kak ya. Ya. Yang pasti supaya Betul, mendapatkan hasil yang diinginkan betul gitu banget. kan, Betul banget. supaya bisa tercapai Ya. cita-citanya gitu kan. Mm. Memang kalau cita-cita kakak sendiri dulu pasti punya dong namanya cita-cita, apalagi anak kecil kan cita-citanya macem-macem gitu ya. Sebenarnya kalau Heeh. waktu kecil tuh cita-cita pemain bola. Oh, pemain bola. Pemain bola. Tapi Oke. karena aku sendiri hidupnya bukan di Eropa jadi susah. Jadi kalau hobinya sendiri apa aja sih kak? Hobinya mendaki gunung, Mendaki gunung, oke. terus olahraga, nge-gym, lari, semuanya renang, surfing, traveling. Oh banyak kalau hobi otomotif semuanya lah. Gitu. Jadi banyak banget ya hobinya ini memang ya. Yang pasti em, Apa? yang pasti banyak banget kegiatannya ya, tapi tetap harus tampil tampil yang energik
yang Betul, betul. sehat juga pastinya ya, supaya juga bisa memotivasi anak-anak muda di Ya, luaran sana ya, banget. karena kan sebagai public figure itu nggak cuman penampilan aja yang Ya, diperhatikan ya, tapi kayak kehidupannya juga ya, gitu kan, harus betul banget. memberikan energi positif juga pastinya ya. Betul, betul. Em, ada nggak sih momen yang paling berat yang bikin kakak itu kayak hampir nyerah, dan gimana kakak akhirnya tetap bisa jalan gitu? Oh, ini lebih ke pengalaman hidup ya. Iya, boleh. Jadi almarhum ayah tuh meninggal di tahun 2023. Wah, itu daunnya parah banget tuh. Oh iya. Kayak udah nggak punya apa? Udah nggak punya sosok tulang punggung di keluarga itu kayak wah, ini ancaman nih buat saya gitu kan. Nah, disitulah titik balik saya. Oh iya, berarti mungkin ini pertanda dari Tuhan untuk saya apa namanya? Bisa bangkit lah. Karena saya sendiri kan anak tunggal dan yang pasti sama mama doang. Ya harus membahagiakan mama juga gitu lah. Betul. Jadi memang motivasi utama itu pastinya keluarga ya, Kak ya. Yang pasti ingin membahagiakan keluarga, orang tua ya, Kak, gitu. Betul. Oke. Kenapa? Membahagiakan dia kapan, Kak? Membahagiakan dia. Susah. Nggak direstuin. Oke. Nah, cara Kakak mengatasi rasanya gimana nih, Kak, waktu Waktu nggak direstuin. iya, Kayak gitu lah. Ngomong saya. sulit Sulit, banget sulit, pasti sulit, ya sulit. menghadapinya, Kak. Betul. Oke. Nah, kan tadi kakak kesibukannya Mister Teen ini, terus Ya, juga berkuliah betul. semester berapa, Kak? Sekarang semester besok semester 3. Oh, oke. Kuliah juga, terus kan sebagai public figure juga pasti banyak banget kan kegiatannya itu. Betul. Setiap hari itu pasti ada aja kegiatannya. Benar banget. Gimana cara kakak bisa membagi waktu itu gitu? Yang pertama karena saya kuliah. Kuliah sendiri saya mengambil kuliah online. Jadi Oh, bisa kuliah online. mengerjakan tugas setelah Lebih fleksibel ya. ya, setelah kerja atau setelah tugas Mr. Teen gitu. Terus kalau misal dari dua ini Mr. Teen dan entertain, Mm-mm. aku sendiri kan punya manajer di Jakarta. Jadi manajerku tuh komunikasi dengan presiden dari Mr. Teen untuk Mengkondisikan. mengkondisikan jadwalnya. Oh, oke. Karena saking padatnya nih jadwalnya ya. Amin. Karena seperti sukses banget ya. Keren banget nih Kak Rian ini ya. Boleh. Nah, tadi juga dapat bocoran nih katanya Apa? Kakak main film nih. Boleh Iya, dong di-share nggak di boleh sebenarnya. Oh, Hashtagnya aja hashtag. oke oke oke. Hashtag AITMDA. AITM. Iya, Nah, itulah pokoknya ya. itu hashtagnya. Gimana nih feel Kakak waktu udah lagi proses syuting atau Udah selesai syuting. oh Syuting tuh kemarin udah. bulan 2 bulan lalu lah. Oh, 2 bulan lalu. Oh, Bakal tayang tahun ini juga, tapi bulannya belum tahu. oh, jadi tit gitu ya. Makanya Gitu. kalian juga bisa pantengin aja di sosial medianya, Kak. Betul. Raya Novanda. Betul. Jadi supaya tahu nih updatean-updatean terbarunya kan. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan juga gitu kan. Siapa tahu nanti update tentang filmnya itu tadi gitu kan. Nah, kalau ketambahan syuting gitu kan makin padat lagi pastinya kan. Bener banget, bener banget. Apalagi kalau syuting tuh kadang callingan pagi ya. Callingan bisa jam 7 jam 8 pagi. Pulangnya bisa pagi lagi. Gitu. Nah, gimana cara Kakak supaya menjaga supaya badan ini tetap fit gitu loh. Oh, kalau saya di lokasi syuting saya kayak gini juga. Tidur saya. Teler juga pastinya ya. Kalau ya pinter-pinter aja curi-curi waktu lah. Untuk istirahat Istirahat. pastinya ya. Tuh. Kalau waktu membagi waktu sama kayak mengerjakan tugas kuliah Hmm. gitu, dikerjain biasanya mungkin sebelum syuting atau gimana tengah-tengah syuting. Nggak pernah kerjain. Joki soalnya. Oke. Tapi kadang yang nggak bisa dikerjain banget joki. Oh, Tapi jangan ditiru ya buat oh teman-teman. jangan ditiru Jangan ya. ditiru, serius, Jangan serius. ditiru. Terus kalau misalnya lagi ada waktu,
nggak joki. Oh, kerjain sendiri pastinya ya, Banyak supaya joki sih. nggak apa-apa ya. Yang penting ada beberapa yang dikerjain sendiri Ya, gitu, biar kita juga biar apa biar bisa dapat materinya gitu benar-benar. kan. Oke. Ini ada yang nanya nih, Apa? Apa? ngomong-ngomong kan Brian kan sibuk banget, gimana cara bagi waktunya terutama waktu sama pacarnya. Waduh. Udah biasa lah kan. Boleh dong dijawab tuh Aduh, pertanyaannya, request nih. waktu sama pacar ya. Ya. Saya baru putus tahun lalu, jadi masih cari spare waktu buat jomblo nih. Oh, Single masih eranya rehat ya. lah. Nah, boleh dong di-share pengalamannya waktu dulu gitu kan. Flashback dikit lah. Oh, enggak. Masa lalu biarlah Oh, salah. oke. Itu aja. Sedih tuh. Kayaknya sedih banget ya Sedih. sampai nggak mau dibahas, nggak mau Bukan, diungkit-ungkit bukan. gitu ya. Tapi karena ya udah masa lalu ngapain bahas-bahas lagi? Kita kan coba yang Kan baru. kita mau ambil nilai positifnya gitu. Mungkin ada nih yang bisa di-share-share ke Fably Talk, teman-teman Fably Talk ini Apa? Tentang apa? tentang ya itu tadi. Supaya nggak putus bagaimana? Ya orang saya putus, gimana? Saya juga putus, gak bisa kalau gitu. Oke, nah balik lagi nih tentang Mr. Teen Indonesia ya. Tuh. Kontes kontes kan nih banyak nih ya. Eh, Banyak. Nah, boleh nggak sih kalau misal nih kakak sebagai pemenang Mr. Teen Indonesia berkegiatan bersama pemenang dari ajang lain? wah, itu ya. Boleh-boleh aja. Asal ada komunikasinya. Jadi Betul. nggak masalah gitu ya. Betul. Kan bisa menambah teman juga ya kan, nggak cuma dari Mr. Teen aja Betul gitu banget. kan. Jadi bisa menambah relasi juga ya. Mm-mm. Jadi kayak gitu. Jadi boleh ya, nggak masalah gitu. Gak masalah. Apalagi kalau cantik-cantik gak apa-apa. Enggak. Ini cuma buat ini doang. Apa? Pancingan. Oh, pancingan aja. Udah ada pengalaman sebelumnya mungkin Apa? yang sama pemenang dari ajang lain, salah satunya. Oh, cinlok. Enggak ada dong. Enggak, bukan cinlok. Kayak pengalamannya satu event gitu loh. Enggak ada sih belum. Oh, ada. Kemarin tuh sama Putri Indonesia kalau nggak salah. Oh, Di Putri Magelang. Indonesia. Siapa yang cinlok? Enggak ada. Enggak ada yang cinlok. Ini kan lagi ngejelasin doang event. Oh, sama di. Oke, ya. Ya, maksudnya pernah tugas bareng sama Putri Indonesia gitu. Oh, Bukan cinlok ini. Cinlok ini. Ini yang tadi ya, anu lagi ya, boleh. mau masa sih nggak percaya? Dia kan ganteng, masa nggak punya pacar lagi? Ya udah deh, saya cepat-cepat cari pacar nanti ya. Oh gitu. Emang bener masih jomblo. Jadi belum punya pacar. Netizen kan tahu. Oh iya. Kenapa? Enggak dong. Itu saya murahan. Pasti banyak banget nih Kak yang antri nanti, yang DM nanti pasti banyak banget nih. Oh. Tinggal pilih aja. Kakak jujur kayak Si Tian ya? kenapa? Oh banyak. Enggak, itu temanku emang ini Kak, jahil dia. Ini teman dekatku gitu kan. Iya, dia tuh suka komen aneh-aneh kayak gitu. Masa sih nggak ada ketertarikan gitu kan? Tadi kan ya, tipenya bule. Enggak. Boleh sekalian di-share nih kriterianya gitu kan. Enggak, Tipe iya udah. ideal. Tipe ideal kalau misal cocok ya udah gas aja. Enggak harus tipe-tipe gimana lah. Tapi kalau bisa bule, enggak. Enggak. Request ya. Detail, harus Enggak. detail. Iya, betul. Supaya dapetnya nanti juga sama gitu. Enggak sih. Ya, betul. Manifest ya. Enggak lah. Berjalan seperti air mengalir saja. Oke. Tapi sekarang masa nggak ada sih yang cuman PDKT gitu atau cuma deket-deket aja gitu? Jangan tuh. Oh, jangan. Jangan, nggak boleh. Oh, jangan ya. Kasih aja.
fokus dulu sama Mr. Teen gitu, susah Mister Tim bener. sama kuliah juga pasti Bener banget, kan. bener banget. Karena kuliah juga berat gitu kan Kak. Kuliah Menurut Kakak kuliah semengganggu apa sih enggak, sebenarnya? buat Oh saya enggak. enggak. Hal paling gampang kuliah itu. Ya, cemen banget kuliah mah. Kemarin aja dua dua universitas tapi yang satu resign sih. Saking gampangnya. Saking gampangnya. Saking gampangnya. Saking gampangnya. Oke. Nah, ngomong tentang Mr. Teen lagi nih. Apa yang berbeda setelah Kakak jadi pemenang Mr. Teen Indonesia? Setelah jadi pemenang Mister Teen Indonesia maksudnya berbeda. Mm-mm. Oh, gitu. Mungkin dari Tidak. kegiatannya atau apa gitu. Eh, kegiatan sih berubah drastis ya. Drastis. Kegiatannya jadi lebih sibuk Jadi gitu lebih ya. sibuk. Terus Kita mungkin sebelumnya kan Kakak pasti juga bergaul dong dengan teman-teman sekolah mungkin atau gimana gimana cara Kakak tetap tetap menjalin apa ya silaturahmi gitu loh sama teman-teman yang lain juga gitu. Karena kan ini pasti sibuk banget kan semenjak jadi pemenang Mr. Teen ini gitu. Itu masih tetap kayak keluar-keluar atau masih tetap main bareng atau gimana gitu loh. oh tentu kalau main kan nggak boleh telat ya. Apalagi jadi temanku yang ini nih itu Oh, yang lagi komen yang Ya. yang bule-bule tadi. emang sering sering ngumpul. Jadi dia punya kafe namanya Hartaka itu wah enak banget sih Di buat nongkrong. Surabaya. Di Jakarta Selatan. Oh, gitu. Jakarta Selatan. Betul banget. Oke, jadi masih apa sering hangout bareng gitu Hangout, juga ya kan? hangout udah pasti ya hitung-hitung biar refresh otak lah. Iya, kan itu juga salah satu apa ya healing gitu ya, Healing. Kak ya, dengan kepenatan kegiatan yang Betul. sangat-sangat banyak ini gitu kan. Nah, tadi kan Kakak sempat mention suka apa? Apa? Bule? Enggak dong. Yang dibahas terus bulenya. Apa daki gunung. Oh, daki gunung. Boleh dong di-share nih pengalaman Kakak udah mendaki apa? Zaman sekarang tuh ngomongin daki kemana aja? Zaman sekarang Gunung Gunung Perahu, Oh, perahu. Sumbing, Sumbing. Gunung Sumbing, Oh. bukan Sumbing orang. Gak boleh kayak gitu kan. Parah banget hostnya ini. Ngatain saya Sumbing. Gunung Perahu, Sumbing, Ciremai, banyak lah. Itu biasanya satu tim gitu kan, Pak? Ada tim. Emang ada tim dari saya TK gitu. Oh. Sering banget ngedaki bareng gitu. Bestie. Oh, bestie. Oke. Wow. Oke. Semakin Semakin kacau ini ya podcastnya. Offside. set ya. Offside. Oke, agak sedikit gak agak ya, tapi melenceng sekali gitu ya. Sekali tuh. Oh iya, paling berkesan nih naik gunung mana? Karena seperti Mas Koko juga ada keinginan untuk naik gunung ya. Paling berkesan. Paling tinggi deh, gunung paling tinggi. Iya, kalau yang paling tinggi sih terakhir baru Sumbing ya. Hmm, Karena yang terakhir banget maksudnya. Sumbing. Di Omara. Tahu. ya cita-cita horor. Aduh. Enggak, Nah, itu. bohong. Boleh sekalian di-share nih pengalamannya yang paling berkesan itu tadi. Iya, atau punya pengalaman horor boleh diceritain. Kita sharing cerita-cerita aja di sini. Oh enggak. Semua gunung tuh berkesan. Enggak ada Oke. gunung yang enggak berkesan tuh enggak ada. Apa ya? Karena kita itu dari bawah bawa beban 30 kilo, 75 liter itu kan berat banget ya. Kayak Berat banget ya. ini perjuangan nih. Wah, sampai atas tuh udah indah banget. Itu 30 kilo apa aja isinya? Galon, gas kompor LPG,
Bener. Bener. Jadi di atas tuh kita kayak buat semangka pun kita bawa, semangka satu butir gitu karena di atas tuh kita buat kayak es buah, terus kayak apa tom yum gitulah. Di atas tuh kita masak, Oh, jadi enak gitu loh. Iya bawa galon, Dispensernya enggak. enggak galonnya doang. Tapi kalau nggak galon ya ada aqua gitu kan yang gede-gede. Betul. itu bungkuk dong kalau makan. Ya makanya harus tegak, harus tegak. menyarankan itu sebenarnya. Kalau aduh, saya percaya tapi kayak nggak terlalu percaya kayak gituan ya. Nggak pernah. Ya udah gunung Atau temennya mungkin, temen waktu sesama temen waktu naik itu caper aja. caper aja. Gimana dong? Diceritain dong, diceritain. Ya karena setiap kali ngedaki nggak pernah ada yang aneh-aneh sih. Positif ya, maksudnya dalam aku pengen lihat yang bagus gitu loh. Jadi ya udah nggak pikir yang Heeh. Ya nggak mungkin juga di atas ada pentas gamelan kan nggak ada. Kan itu nggak selalu dari pentas-pentas kayak gitu. Itu pasti gara-gara. Ya mungkin ada ya, tapi saya nggak ngerasain. Oh ya pasti. Biasanya sih kayak gitu ya. Aslinya digangguin, tapi kita yang nggak ngerasa gitu kan. Nanti Itu terserah hostnya deh, oh ya. terserah hostnya deh. Oke. Boleh silakan. Serta Feb, ini dong tipe cewek seperti apa yang Nah, itu tadi kan aku sudah tanyain. Iya. Nah, ini ada yang minta lagi berarti. Ya, berarti ada yang ngotot nih, Kak. Boleh dong di-share. Apa? Iya nggak apa-apa. Kenapa sama denganin dia? Parah sekali tuh host di belakang. Afrika? Nggak apa-apa. Nggak, kayak yang tadi bilang nggak ada tipe, nggak ada tipe. Cocok gas lah. Boleh? Boleh nggak apa-apa. Boleh banget Apa-apa gitu. banget. Enggak. Nggak apa-apa banget katanya. Siapa nggak mau dong? Mau juga. Mau lah. Boleh seperti apa sih? Lebih spesifik lagi dong. Iya ini mah nggak inspiratif. Apa ya? Janganlah kak, itu mah tidak bisa diungkapkan di sini. Kenapa? Cantik, baik, nggak matre. Kadang tuh bule malah lebih nggak matre daripada orang Indo loh. Emang orang Indonesia matre-matre? Realistis kalau, aduh, realistis kalau kata orang tuh realistis, bukan matre. Sorry banget. Iya, cewek itu bukan matre, tapi kok realistis aja gitu kan. Apalagi zaman sekarang skincare itu nggak murah gitu kan. Perawatan, treatment segala macam. Ya kalau ceweknya pakai basic skincare aja. Kalau udah treatment ke dokter, itu nggak bisa dibayar pakai cinta doang gitu. Bener, maksudnya kayak gini nih. Kadang tuh orang perempuan Indo ya, ini pengalaman teman-temanku lah, bukan pengalamanku. Kayak mereka tuh udah effort nih ngejemput misal dari Karawang ke Bekasi, dari Bekasi ke Jaksel. Itu sih ceweknya masih bilang itu bukan effort. Wah, Itu apa namanya? itu Bare minimum. itu menurut saya bare minimum banget. Maksudnya kayak Ya emang bener. tapi cewek ada yang bilang itu nggak effort. Itu gimana? Bukan Kita udah bayarin makan, itu nggak effort. Itu lu seharusnya emang bukan nggak gitu. effort ya. Itu lebih ke bare minimum sih sebenarnya. Kalau menurutku ya, sesama cewek gitu. Kalau menurut yang lain gimana nih? Iya kan, Kak? Sebenarnya Kan kalau masih first date kan masih ya bener. wajar kalau mau split bill. Kalau udah pacaran gitu kan, masa split bill terus? Maksudnya ngebayarin tuh nggak apa-apa banget. Ya nggak apa-apa. Bukan salah satu masalah yang besar, tapi kita sebagai laki-laki, kita sebagai cowok gitu kan, ya butuh dihargai lah. Maksudnya nggak perlu diungkit-ungkit atau apa, tapi ya jangan bilang itu nggak effort juga. Gitu. Oke, Kan jadi cari uang juga pakai tenaga gitu kan. Betul kan? Betul. Kenapa? apa sama yang sebelumnya? Offside. Iya, udah. semuanya. Beberapa. Nah, oke, lanjut nih ya. Masih tentang Mr. Teen Indonesia nih, kita lanjut lagi ya. Yup. Apa
Kakak juga akan dikirim ke ajang internasional mewakili. Enggak. Oh, enggak. Mungkin, aduh, susah ini kalau jawab kayak gitu. Karena tadi yang udah aku jawab, ini tuh buat pengalaman seumur hidup sekali doang. Ya, Oke. nggak tahu ya, mungkin ke depan bisa berubah pikiran atau enggak. Ya mungkin bisa-bisa aja. 5 tahun, 6 tahun ke depan gitu. Tapi kayaknya susah deh. Nah, kalau jujur nih ya Kak, sebutin 3 hal yang jadi plus minus sebagai Mr. Teen Indonesia. 3 hal plus. 3 hal plus. Yo, kita dapat banyak keuntungan dari Mr. Teen. Itu tadi kita keliling negara, kita ke Dapat travel, pengalaman ya. ya kita kunjungan ke beberapa provinsi atau daerah gitu. Terus ada monthly salary juga, gaji bulanan. Oh, Di oke. Terus yang ketiga yang menurut saya ini paling penting, link. Oh, dapat Ya, relasi kita ke gitu Thailand ya. kita kenalan sama KBRI Thailand, siapa tahu bisa dapat kerja di sana. Kita ke Malaysia kita dapat kenalan dengan KBRI Malaysia. Terus kemarin juga di Magelang ketemu sama beberapa apa ya, toko besar lah menurut saya ya. Ada Pak Riki, banyak lah. Itu keuntungan sih menurut saya. Karena nggak bohong ya, zaman sekarang tuh link buat hidup tuh nomor satu, Penting banget ya. penting banget. Kalau kita nggak punya duit masih ada teman yang linknya bagus, masih bisa dikasih makan sama mereka. Gitulah hal gampangnya. Hmm, oke. Kalau 3 minusnya jadi Mr. Teen Indonesia apa nih menurut Kakak? Nggak ada minus sebenarnya. Cuma apa ya? Nggak ada minus tapi time management kita tuh benar-benar harus oke banget. Kadang tuh aku juga kalau habis tugas, wah tidur bisa nyampe 14 jam. Yang Udah kayak bagi pacar waktu itu. tadi itu ya. Iya. Kalau habis tugas kan ya udah capek banget gitu kan. Tidur lah gitu. Jadi memang apa minusnya tuh di Time management. time manajemennya aja ya. Untuk lain-lainnya itu Lain-lainnya oke. seru banget ya, seru banget pastinya. Pasti juga Seru banget. berkesan juga gitu kan. Oke. Ada request lagi nih mungkin pertanyaan. Ada yang mau tanya-tanya? Boleh banget. Snack question guys yang dari live TikTokku nih. Boleh, boleh. Komen-komen tanya-tanya Ini juga kalau nih mau ke nanya kalian question. boleh. Tadi sampai 200 sekarang udah 14. Bosan ngeliatin aku berarti ya. Soalnya nggak di-spill sih tadi jawabannya. Oh, nggak mau Kak. Terus selain film waktu di Mr. Teenagers. Mr. Teen, feel-nya. Coba-coba ulang lagi. Oh. Waktu sebenarnya tadi udah aku tanyain sih. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Waktu jadi apa pertama kali nih diumumin kalau jadi pemenang Mr. Teen Indonesia ini, Betul. apa sih yang dirasain feel-nya itu apa sih? Selain senang pastinya ya, Oh, senang terharu, bahagia, terharu. terharu. Jujur terharu banget karena di situ ada mama kan. Hmm, Mama nonton tuh terharu banget. Bangga udah pasti bangga banget kan karena ya udahlah itu menurut saya salah satu pencapaian, jadi bisa dibilang tinggi tinggi gitu. pencapaian kakak paling tinggi sekarang ini Mr. Teen. Banyak sebenarnya. Oh, banyak. Amin. Oke. Semoga lebih banyak lagi ke Amin. depannya, semakin sukses lagi pastinya ya. Amin. Oke. Ah, Seluruh provinsi ya, Kak? dari seluruh provinsi ya. Nah, maksudnya apa nih yang maksudnya iya nih saya udah Ah, betul. buat kamu itu gini, oh aku mampu untuk bersaing, aku tahu bahwa itu lebih dari mereka. Yang membuat kakak percaya diri nih apa? Yakin value apa Ya, value apa yang kakak punya gitu. Value apa? untuk dipercayain ketika oh ini loh value dari itu ini. Nah, sehingga pada saat ketika kegiatan itu aku mampu nih.
aku sendiri tuh bukan tipe orang yang pantang menyerah, gitu kan. Jadi eh yang kayak tadi aku bilang nggak, kalau misalnya aku udah terjun ke sesuatu, nggak mungkin dong aku putar balik. Pasti aku harus nyelesain, gitu. Dan value yang menurutku paling paling apa ya, paling Paling bisa aku paling andelin bisa gitu kan. diandelin, apa ya? Kayak mental deh. Mentalku tuh sekuat baja. Ya, Oke. benar-benar. Jadi kuat mental Kuat gitu. mental. Memang di apa di saat-saat seperti itu tuh butuh mental yang benar-benar kuat banget Bener banget. pastinya ya. Yang pasti juga apa harus banyak-banyak belajar juga ya kan. Bener banget. Karena pasti di sana dapetin banyak banget pengalaman dari mungkin teman-teman yang lain juga kan bisa dapetin banyak pengalaman baru juga Betul. gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain ke Kak? Any question? Any next question, guys? Itu sih kan dia tahu bahwa dunia itu budaya mulai Heeh, harus selesain juga gitu Betul. kan. Ya, kedepannya nih ada pencapaian baru apa nih yang pengen dituju gitu? Pencapaian yang jelas saya pengen main di banyak film di Indonesia. Oke, Pengen amin, amin. amin. Di banyak film Indonesia, banyak ya, bukan cuma film sih, series, entah itu apapun boleh. Terus aku punya plan juga eh kerja keluar negeri. Hmm, Kalau nggak oke. pindah sekalian nggak apa-apa. Oke, kan tadi bagus dong berarti udah dapat yang tadi Kakak bilang relasi itu kan di luar Nah, negeri mungkin itu bisa jadi langkah awal gitu kan. betul. Oke. Kak Heru tadi mau tanya apa? Itu kan dari sisi realnya ya, Mm-mm. cari dan sebagainya. Betul. Ada nggak tips dan triknya waktu jam kompetisi itu untuk Hmm. menyingkirkan kompetitor? Ada nggak tips dan triknya? Tips dan trik untuk menyingkirkan kompetitor ya. Iya, kan bersaing toh pasti di sana. seluruh itu sih maksudnya Pasti banyak banget kan. ya cara misalnya oh iya nanti Pakai dukungnya Nggak pakai jampi-jampi kan. Ora. Kenapa? Katanya? dia kan pintar acting jadi Oh. Ya itu kan kelebihan. Ay, Harus dilakukan. Enggak sih, kalau kalau udah di atas panggung tuh nggak kepikiran acting, nggak, bener. kan ya nervous atau Deg-deg, apa gitu. ya, deg-degan, nervous, ya itulah. maksudnya kalau maksudnya tur tur ke provinsi dan kalau mengisi di acara itu sebenarnya kan udah pasti kan mesti dilatih sama Brady sama Christina dia sama itu sudah terlatih masih serius sih Mm-mm. maksudnya masih deg-degan masih Sebenarnya deg-degan tuh pasti setiap orang punya ya. Justru aneh kalau misalnya udah nggak punya deg-degan tuh kayak aneh. Jadi kayak misalnya aku acting juga gitu ya. Kadang kalau nggak deg-degan tuh jadi kayak nggak natural. Tapi kalau deg-degan tuh kayak wah, pressure Kayak nih. luwes gitu jadi. Iya, jadi kayak luas gitu. Emang deg-degan sih pasti ada di awal gitu. Tapi kalau misalnya udah menguasai panggung, di situ baru lumer, enjoy Jadi kayak gitu. memiliki panggung itu gitu ya. Jadi kayak Betul. kita yang memiliki. meskipun dalam 1 tahun 100 kali naik ke 100 itu deg-degan Tetap dong, pasti dong. Kayak semuanya juga iya deh. Entah itu Pak Presiden atau siapapun pasti Ya sih pastinya. Walaupun ada. udah terbiasa ya. Heeh. Oke, yang pasti harus kayak kalau kayak gitu tuh yang pasti harus pede, percaya diri kayak Betul, gitu-gitu kan. betul banget. Confidence kayak Confidence. gitu kan. Mentalnya juga harus kuat gitu kan. Mentalnya harus Karena kalau kuat. misalkan mentalnya nggak kuat juga belum memulai aja kayaknya udah mundur duluan gitu Bener banget, kan. bener banget, bener banget. Karena kan yang pasti waktu Mr. Teen itu kan
banyak banget peserta-peserta kontestan lain juga gitu kan, yang pasti mereka juga punya keunggulan dan kelebihannya masing-masing gitu kan, Betul. punya bakat apa gitu kan. Jadi memang harus punya mental kuat, harus punya kepercayaan diri juga, Bener confidence banget, juga gitu. confidence itu penting banget buat kalian semua, confidence. Betul. Seru banget ya ngobrol-ngobrol hari ini, dan banyak banget nih hal-hal yang bisa kita pelajarin dari Kak Rian apa Ryan sih? Terserah, banyak yang Rian, banyak yang Ryan juga. Dari tadi aku salah-salah, kadang Rian, kadang Ryan. Tapi kalau nama aku tuh sebenarnya harusnya dibaca Ryan. Ryan ya, oke. Ryan. Dari Kak Ryan ini, mulai dari confidence ya, cara jaga mental health, sampai pentingnya self care juga, terus self experience ya, pengalamannya di dunia, kenapa? Pageant ya, Mister Teen Indonesia itu tadi ya, yang ternyata seru banget dan keren banget ya. Betul. Keren banget. Terus di luar Mister Teen juga banyak banget ternyata ya kesibukannya, kuliah juga ya. Di dunia entertain juga sebagai public figure, yang pasti kan jadwal itu padat banget, tapi tetap bisa menjaga keseimbangan diri gitu ya, menjaga mental juga ya kan. Ya. Oke, sebelum kita tutup nih, sebelum kita udahan ya podcast kali ini ya, boleh dong kasih pesan buat anak muda di luar sana yang mungkin lagi struggling nih sama kepercayaan diri atau overthinking nih soal masa depannya. Aduh, kayaknya nggak berat juga sih buat bilang kayak gitu, tapi Ya nggak nggak apa-apa. apa-apa, sharing aja. Ya, buat teman-teman yang masih berada di zona nyaman atau masih malas-malasan ini tuh, menurut saya ya apa ya, cepet-cepet Keluar dari. sadar dan keluar dari zona nyaman aja. Karena apa? Kita itu harus sadar setiap tahun tuh kita, apalagi uang mata Indonesia rupiah itu Itu terkena semakin naik gitu kan. inflasi itu, wah parah banget. Makanya eh kita harus sadar lah akan hal itu gitu kan. Apalagi sekarang apa-apa murah dengan mata uang rupiah yang semakin melemah tuh, ya kalian harus sadar lah, jangan di zona nyaman terus, kerja, Cari pengalaman pengalaman. gitu kan. Nah, kalau tips-tipsnya nih buat mungkin next, buat Mister Teen Indonesia Hmm. apa nih? Oh, buat pemenang selanjutnya. Ya, boleh. Buat pemenang selanjutnya mungkin apa ya? Yaudah, keep spirit, semangat terus. Jangan sampai menyerah di tengah jalan. Betul. Yang pasti harus bisa apa ya? Kalau misalnya udah tugas harus all out buat organisasi, itu penting banget karena kalian udah dikasih Kepercayaan ya, kepercayaan dan tanggung kayak tanggung jawab. jawab yang gede banget. Terus kalian tuh udah dikasih all VVIP. Semuanya udah pasti bakal di provide sama Mr. Teen gitu. Jadi ya kalian harus tanggung jawab lah di situ. Jadi harus memberikan yang terbaik juga Benar gitu banget. ya, Kak. Itu udah pasti itu. Oke. Oh iya, boleh di request ya, request nih. Ini bukan saya yang tanya kali ini ya, request. Apa dulu pesannya, gimana dulu nih? sesuai apa yang kita pikirkan. Boleh deh, pikir agak lama Oh juga. yaudah, ini aja nih. Pokoknya buat teman-teman di luar sana, Cewek-cewek. cewek-cewek di luar sana nih, buat cewek-cewek di luar sana, kalian jangan terlalu sering mengikuti standar TikTok. Asik. Itu dia. Itu dia. Itu dia. Betul, karena sekarang itu Jangan sampai. apa-apa orang menilai berdasarkan Bener TikTok banget. gitu ya. Ya mungkin yang di TikTok yang buat video itu emang berkelas, tapi kan kalian Yang rasa bukan maksudnya kalian nggak berkelas juga, tapi kan kalian juga harus memantaskan juga. Mungkin harus punya standar Iya. sendiri gitu ya. banget. Kayak gitulah. Udah. Saya blunder diserang. Jangan dong. Oke, thank you banget Kak, udah nyempetin datang ke podcast Fably Talk kali ini. Yep. Dan buat teman-teman semua, ingat ya, you are worthy ya, inside and out ya. Tetap harus punya confidence ya, harus punya mental yang kuat juga pastinya ya. Yuk terus jaga diri, fisik, mental juga, karena self love itu bentuk tanggung jawab terhadap diri kita gitu kan. Bener banget. Oke, sampai ketemu di episode Fably Talk selanjutnya. Fably Me, love yourself, love your skin. Oke. Bye-bye. Wuhu.